Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tertulis dalam kitab Efesus 2 ayat 8, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 39. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 39. Topik dari ayat emas renungan kita adalah saksi terbaik bagi Kristus menunjukkan anugerah Allah dan membagikan kasih-Nya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah Anugerah. Kisah inspiratif. Seorang wanita berkata bahwa saat ia tumbuh dewasa, anak-anak tetangganya tidak diizinkan orang tua mereka untuk bermain bersamanya karena ia tidak ke gereja. Kemudian, saat ia menjadi seorang Kristiani dan memberitahu ibunya, sang ibu berkata, "Kamu tidak akan mulai bertindak bahwa seakan-akan kamu lebih baik daripada kita semua, kan?" Sang ibu memperoleh kesan yang salah tentang orang Kristiani dari para tetangganya. Mewaspadai berbagai hal yang memengaruhi kehidupan anak-anak kita adalah baik, tetapi kita pun harus membagikan kasih Allah kepada tetangga kita. Kata-kata Yesus yang ada dalam Matius 5 ayat 14-16 mengingatkan kita, "Kamu adalah terang dunia. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga."
Kita mungkin merasakan tarikan antara hidup suci yang terpisah, 2 Korintus 6 ayat 17, dan perintah yang terbesar untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, Matius 22 ayat 39. Kedua konsep ini tidak benar-benar berlawanan. Inti dari kehidupan yang taat kepada Allah adalah menunjukkan perhatian dan kasih bagi mereka yang masih tersesat. Karena kita tidak dapat melakukan apa-apa yang membuat kita layak diselamatkan, maka kita tidak dapat memegahkan diri sendiri. Paulus menulis, "Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri." Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bagikanlah hadiah anugerah ini kepada orang lain. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Keselamatan kita bergantung hanya pada Yesus Kristus saja. Ia adalah pihak yang menggantikan kita dengan menanggung hukuman dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia adalah juru selamat kita dari dosa. Yohanes 1 ayat 29. Ia adalah pengarang dan penyelesai iman kita. Ibrani 12 ayat 2. Semua yang disyaratkan untuk menyediakan keselamatan telah dipenuhi oleh Yesus sendiri, yang hidup secara sempurna, menanggung hukuman dosa dari Allah, dan bangkit dari kematian. Ibrani 10 ayat 12. Alkitab cukuplah jelas menyampaikan bahwa perbuatan kita tidak membantu mencapai keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Titus 3 ayat 5, bukan hasil pekerjaanmu, Efesus 2 ayat 9, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, Roma 3 ayat 10. Ini berarti bahwa persembahan kurban, pemeliharaan hukum, menghadiri gereja, dibaptis, dan perbuatan baik lainnya tidak mampu menyelamatkan orang. Sebaik apapun, kita tidak dapat memenuhi standar kekudusan Allah. Roma 3 ayat 23. Matius 19 ayat 17 dan Yesaya 64 ayat 6. Alkitab juga menjelaskan bahwa keselamatan bersyarat. Allah tidak menyelamatkan semua orang. Satu-satunya syarat keselamatan ialah iman di dalam Yesus Kristus. Hampir sebanyak 200 kali dalam Perjanjian Baru, iman atau kepercayaan dinyatakan sebagai satu-satunya syarat bagi keselamatan. Pada suatu hari, ada yang bertanya pada Yesus mengenai perbuatan yang dapat mereka lakukan demi menyenangkan Allah. Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Secara langsung Yesus menunjuk kepada iman. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pertanyaan mengenai syarat Allah diajukan dalam bentuk jamak. Sedangkan jawaban Yesus ialah bahwa syarat Allah berbentuk tunggal adalah mempercayainya. Kasih karunia adalah di mana Allah memberi kita sesuatu yang tak layak kita terima dan tak mungkin kita peroleh dengan sendirinya. Menurut Roma 11 ayat 6, perbuatan apapun menggagalkan kasih karunia dan ide yang dikandung ialah seorang pekerja menerima upah, sedangkan penerima kasih karunia hanya menerimanya saja, tanpa harus diupayakan. Karena keselamatan sepenuhnya merupakan kasih karunia, maka kita tidak bisa menambah apapun kepadanya atau menggapainya melalui perbuatan. Dengan demikian, iman berlawanan dengan perbuatan atau pekerjaan, iman berlawanan dengan perbuatan,
dengan alasan dasarnya ialah kasih karunia, bukan upah. Baca Roma pasal 4 tentang keselamatan Abraham tergantung pada iman di dalam Allah, bukan pada perbuatan pribadinya. Dalam contoh lain, bayangkan seseorang mengirimi Anda sebuah cek bernominal 10 miliar rupiah. Uangnya akan menjadi milik Anda jika Anda inginkan. Namun Anda harus menandatangani cek tersebut. Tindakan memberi tanda tangan tidak dapat dianggap sebagai upah yang pantas dihargai 10 miliar rupiah. Tanda tangan bukanlah pekerjaan. Anda tidak mungkin membanggakan diri sebagai miliarder akibat dari kerja keras atau upaya besar Anda. Tidak. 10 miliar tersebut berupa pemberian cuma-cuma, dan memberi tanda tangan adalah satu-satunya cara menerimanya. Sama halnya dengan iman, beriman ialah satu-satunya cara menerima anugerah terbesar dari Allah, dan iman bukanlah perbuatan yang melayakkan penerimanya. Iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sejati melibatkan penghentian upaya keduniawian kita. Fokus iman sejati ialah Yesus dan karyanya bagi kita. Matius 11 ayat 28-29 dan Ibrani 4 ayat 10. Jika kita teruskan sedikit, iman sejati tidak dapat dianggap sebagai perbuatan karena iman sendiri sebenarnya merupakan anugerah dari Allah, bukan sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan sendirinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Puji Tuhan karena kuasa-Nya yang menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang membuat keselamatan menjadi realita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.